Sebelumnya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ketut Sukarte, NIM 2018 017 065. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Sanksi Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Jogja. Latar belakang penelitian. Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara berkesinambungan. Usaha bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Aryobino dan Cahyonawati 2012. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional, sehingga penerimaan negara dituntut untuk terus ditingkatkan. Selain itu, pajak merupakan sektor yang berperan besar bagi pendapatan pemerintah. Bahkan Hamar, Jager, dan Nordlow 2005 mengungkapkan apabila semua wajib pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak, maka pemerintahan tidak akan berfungsi secara baik. Tingkat rasio juga menjadi ukuran kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dari rakyat. Oleh karena itu, jumlah penerimaan pajak yang digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional suatu negara membutuhkan peranan dari masyarakat, di mana kemauan seluruh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk mematuhi hukum pajak yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 241 juta penduduk dengan tingkat angkatan kerja sebesar 120 juta orang. Biro Pusat Statistik 2012, dari 120 juta orang tersebut diperkirakan yang mempunyai penghasilan dari atas PTKP sekitar 50 juta orang. Seharusnya bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 50 juta orang tersebut, maka potensi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak masih sangat besar untuk diperoleh untuk negara. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini: 1. Apakah persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus positif signifikan terhadap sanksi pajak? Yang kedua, apakah kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko mampu memoderasi terhadap persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus? Tujuan penelitian: 1. Untuk membuktikan apakah persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap sanksi pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Yang kedua, untuk membuktikan apakah pemahaman persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap sanksi pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh usaha mikro, kecil, menengah di Kota Yogyakarta. Manfaat penelitian: 1. Bagi pembaca sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya. Kajian teori. Yang pertama, Theory of Planet Behavior TPB. Theory of Planet Behavior merupakan kondisi di mana individu dalam perilaku dipengaruhi oleh niat individu tersebut terhadap perilaku tertentu. Teori ini merupakan keinginan seorang untuk berperilaku tertentu. Dalam hal ini, keinginan tersebut berguna untuk menjadi salah satu hal yang mendorong perilaku yang menunjukkan kuat atau lemahnya seseorang dalam melakukan sesuatu. Hubungan penelitian ini dengan Theory of Planned Behavior
adalah sikap atau perilaku individu terhadap suatu objek berkaitan dengan perasaan. Seseorang akan dikatakan mematuhi atau tidak mematuhi dalam membayar kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional berhubungan dengan manfaat dan pengaruh dari lingkungan yang berpengaruh terhadap keputusan dalam patuh membayar kewajiban pajaknya. Teori prospek. Teori prospek membahas bahwa seseorang dalam mengambil keputusan, seseorang tersebut akan mencari informasi lalu baru akan membuat beberapa konsep keputusan. Apabila seseorang sedang berada di posisi untung, maka orang tersebut akan cenderung memilih menghindari risiko. Namun apabila seseorang tersebut sedang berada di posisi rugi, maka cenderung orang tersebut berani untuk menghadapi risiko. Keterkaitan teori prospek dengan penelitian ini adalah teori prospek dalam penelitian ini mampu menjelaskan tentang preferensi risiko yang dihadapi wajib pajak dan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan jika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi, belum tentu wajib pajak tidak mau untuk membayar pajak. Selanjutnya, sanksi pajak. Mardiasmo menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Yang keempat, persepsi wajib pajak. Toha dalam mengemban 2015, persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Dengan persepsi wajib pajak yang baik terhadap kewajiban perpajakannya, maka dengan sendirinya wajib pajak akan patuh. Sebaliknya, jika persepsi wajib pajak buruk terhadap kewajiban perpajakannya, maka kemungkinan besar wajib pajak tidak akan patuh. Yang kelima, kualitas pelayanan fiskus. Liberty 2005 menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Alam 2003 bahwa fiskus atau aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai perpajakannya. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus atau berkala. Hardiningsi 2011. Apabila aparat pajak memberikan pelayanan tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan tersebut tidak berkualitas. Yang keenam, kondisi keuangan. Torgler 2003 mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajiban termasuk pajak. Mengidentifikasikan bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak, dan Blomqvist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya. Sehingga kondisi keuangan adalah sebuah beban di mana seseorang mengalami kesulitan dalam hal keuangan yang dapat membuat seseorang tertekan. Kondisi keuangan tersebut mungkin secara positif atau negatif mempengaruhi kemauannya untuk pengaruh penerapan e-sistem. Larasati. Selanjutnya yang ketujuh, preferensi risiko. Menurut Torgler 2003, keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.
Preferensi resiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Dasar teoritis untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan. Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Aryo Bimo 2012, Julianto 2014. Kerangka pikir. H1 menunjukkan persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. H2 menunjukkan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H3 menunjukkan preferensi resiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H4 menunjukkan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi tentang pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H5 menunjukkan preferensi resiko berpengaruh negatif terhadap hubungan antara persepsi tentang pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penjelasan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Definisi operasional. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak sebagai Y, sedangkan untuk variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak sebagai X1, kemudian kualitas pelayanan fiskus sebagai X2, dan dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas proyek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakter tertentu yang diterapkan oleh penelitian ini untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Teknik pengambilan sampel. Dalam teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan dengan metode purposing sampling. Yang pertama, wajib pajak terdaftar di BPKAD Kota Yogyakarta. Yang kedua, wajib pajak yang tidak memiliki kerugian. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.